Kudus, tapi Yesus. Itu udah berbeda, Bu. Jangan membawa analogi seperti itu. Nah, nanti ibu tolak Yesus, Bapak tidak melahirkan Yesus. Itu Roh Kudus, kan lari kan? Hah? Ibu harus terima dong. Kalau Bapak yang melahirkan Yesus, terima gak? Ibu Desma, jangan di-mute moderator. Silakan Ibu buka mute yang gambar mic. Cair dong. Kau Bang Rijalap, aku yang ngomong sih. Kontrol kok cairkan. Payah kau Bang Rijalap. Bu Desma buka mute-nya. Bu Desma yang gambar mic. Cobalah moderator pahami kalau perempuan-perempuan yang diskusi, oten perempuan ini, dia nggak pada main TikTok. Jadi jangan kita mute. Bu Desma, kan nggak pandai dia kan buka mute. Cair, nggak cair dong. Kalau aku nggak cair gitu ya. Bu Desma, oke. Elizabeth, selamat siang, sore. Bu Desmanya kena mental kan. Memang bagus ke Bang Paru sih yang ngomong. Kalau sama aku rata-rata kena mental. Kalau udah kena mental sama aku habis lah. Gak ada lagi yang mau diinikan. Bang Rijalap, thank you. Aduh, kena mental kan. Aduh, mati kita. Aduh, udah lain kali ke Bang Paru aja. Kalau sama aku langsung tak skip dia. Moderator naikin ya, tolong ya. Aku belum bisa ini, belum bisa on cam. Harus 1000, baru 478. Masih 530 lagi lah gitu. Ayolah 1600 kalian follow lah aku. 1600. Gak mungkin kan ini yang 400 Islam, yang sisanya Oten kan gak mungkin kan? Ayo dong, follow biar bisa on cam aku. Banyak kali gaya kau Elizabeth, kau tadi di atas jadi berhala kau. Punya aku nggak bisa, 1000 dia. Andaria, selamat sore, agama apa? Kristen. Selamat sore. Oke, Ale dulu ya. Ale, selamat sore, agama apa? Ale. Halo, selamat sore. Ale, agama apa Pak? Kristen. Oke, Jeo, selamat sore. Jeo itu moderator, turunkan noise. Turunkan aja moderator Jeo 31. Yang pagar juga turunkan itu. Oleh, selamat sore, agama apa? Assalamualaikum. Oh, Pangeran, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya. Oh, udah turun. Olo Ciblek, selamat sore, agama apa? Olo Ciblek, ole. Oke, turunkan. Ada Bang Andaria sama Bang Ale ya, Karisten. Bang, ini temanya. Kalian itu kenapa sampai sekarang masih Kristen? Apa? Oh, kenapa masih Kristen ya? Iya, di follow-follow Batak Mualaf, di follow-follow biar bisa on cam. Kristen itu kan ajaran dari Yesus ya. Berarti kalau kami Kristen berarti masih mengikuti bagian atau ajaran dari Yesus. Oke, mengikuti ajaran dari Yesus. Ajaran yang mana yang abang ikuti dari Yesus? Ya, apa yang tertulis di dalam kitabnya itu. Salah satunya ajaran mana yang Pak Andreas ikuti dari Okay. Yesus? Salah satunya ya perintah. Itu salah satunya saja ya. Perintah. Ya, jangan membunuh, itu kan ada kasih sesama. Di mana datanya Yesus mengatakan itu, Pak? Apa? Di mana datanya Yesus mengatakan itu? Pak, jangan itu, harus membunuh ya, jangan ulangi lagi ya, membunuh. Nanti kena kita membunuh. Jangan diperjelas. Di mana datanya Yesus mengatakan jangan membunuh? Itu di mana datanya? Enggak, maksudnya bagian dari pengajaran Yesus kan itu kan. Iya, yang diajarkan Yesus kan. Kita diajarkan. Nah, saya tanya, di mana tertulis di dalam kitab Bapak atau di dalam Bible jangan membunuh, itu di mana? Yesus yang mengajarkan itu. Itu kan dari hukum Taurat ya, dari hukum Taurat. Nah, dari hukum Taurat. Hukum Taurat itu diturunkan untuk siapa? Hukum Taurat itu yang nurunkan siapa? Tadi kan Pak Andreas mengatakan Yesus. Sementara di hukum Taurat gak ada Yesus. Nah, makanya saya tanya, di mana data jangan membunuh? Ya, begini, Yesus yang mengatakan di mana tertulis? Begini, biar saya simpulkan dulu ya. Hukum Taurat itu kan buat para nabi ya, zaman dulu sebelum Yesus lahir.
Tapi setelah Yesus lahir, Yesus kan katakan sendiri, Di mana Pak dalam Bible itu Yesus yang mengatakan? Ah, waduh, jaringannya gak bagus ya. Jaringan Pak Andarias tuh di dulu Pak. Towernya digendong pakai gendongan ditaruh belakang. Jaringan Pak Andarias gak bagus, lari ke Pak Ale. Pak Ale, kenapa Pak Ale sampai sekarang masih Kristen Pak Ale? Oh iya, saya percaya. Percaya apa Pak Ale? Percaya sama Yesus Kristus. Percaya Karena sebagai apa? ya sebagai juru selamat. Oke, bukan sebagai Tuhan ya? Ya, dia sebagai Tuhan juga. Oke, Makanya percaya Yesus sebagai Tuhan. Di mana datanya Pak? Ya di Bible itu ada, di Alkitab kita itu ada. Iya, di ayat mana biar saya bacakan? Wah, ini saya tidak bawa Alkitab jadi. Kalau Saya bawa Pak, saya bacakan. Di Yohanes, di Lukas, atau di Matius, di mana? Satu jam kemudian, 1 tahun kemudian, hilang tanpa kabar. Akhirnya dia pergi meninggalkanku di sini, tanpa jejak, tanpa kata-kata. Dia pergi jauh, jauh sekali. Oke, Bang Andarias, di mana ayatnya, Bang? Ya. Wih, nyumber gak cair, drog. Oke. Nyumber, thank you. Di mana Bang Andreas tadi? Saya minta di mana datanya? Di mana datanya di dalam Bible? Yesus melarang untuk tidak membunuh. Ya. ya itu kan hukum Taurat itu kan ada di situ. Baru Yesus kan datang bukan untuk meniadakan. Pak, dengerin dulu Pak. Saya minta ayat. Ini ya, saya tidak minta masalah menggenapi. Di mana ayatnya? Baru ada juga Kalau ayatnya itu begini. nanti Bapak blunder, saya ikutin Bapak ya, saya di blunder nanti. Kalau Bapak mengatakan ya tidak mengikuti hukum Taurat, Pak, di hukum Taurat yang pertama apa kata-katanya? Apa kata-katanya? Ada 10 kan ya itu jangan membunuh. Jangan Iya, di ayat pertama apa Pak? Ayat pertama apa? Ayat pertama akulah Tuhan Allahmu. Ya. Di ayat kedua, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lalu kenapa kau menuhankan Yesus? Kalau Anda mengikuti hukum Taurat, seharusnya Anda mengikuti semua 10-nya, 10 perintahnya. Ya di mana salah satunya adalah jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Ayat yang ketiga, jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Nah, kenapa Pak Andarias menuhankan Yesus? Sementara di hukum Taurat dia dibilang jangan ada ilah-ilah lain. Itu katanya. Ilah itu apa? Walah. Sembahan. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain, Pak. Ilah. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Ilah itu apa? Tungki. Itu kan jangan ada ilah Tuhan, lain. jangan ada Tuhan-Tuhan lain, Pak. Allah Akbar, la ilaha illallah. Jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Gini, Di ayat. Bunda izin sedikit ya. Bang Iya. Andreas, Ya. Bang Andreas, Yo, masuk. Bapak Tuhan bukan? Apa? Bapak Tuhan bukan? Bapak siapa? Ya, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Ya, ini kan kita bicarakan banyak bapak. Aja bapak siapa dulu? Ya, itulah. Ya gak mungkin bapakmu lah. Bapak itu Elohim. Oh ya. Lah. Oke, Ya oke. gak mungkin bapakmu dibahas di sini. Oke. Ya, itu Tuhan lah, Tuhan Allah kan? Tuhan Allah. Yesus Tuhan bukan, Bang? Tuhan Yesus. Oke. Roh Kudus Tuhan, Bang? Ya, tidak ada itu tulisan itu bilang Tuhan Roh Kudus, tidak ada itu. Jadi kata Yesus Ya, ini, ada Bang, itu. 10 hukum Taurat, jangan ada Tuhan-Tuhan lain, Bang. Kenapa ada Tuhan Yesus, Tuhan Bapa gitu, Bang? Ada 2 Tuhan nih. Maksudnya itu kan ilah lain atau selain daripada Allah kan? Nah, jadi kenapa ada Yesus, Bang? Nah, Yesus ini kan dari Allah.
Astagfirullahaladzim. Aduh bang. Betul kan? Yesus ini kan dari Allah. Maksudnya dia kan Ya keluar dari dari. Allah bagian. Misalkan gini bang, Bang Andreas dari Thomas. Apakah Bang Andreas ini Thomas? Loh bukan bagaimana dari Thomas? Ini kan Yesus ini dari Bapa kata abang kan. Berarti kan terus? samanya Bang Andreas ini dari Thomas. Apakah sama bang? Ya jalurnya bagaimana dulu? Saya dari Thomas, jalurnya lihat bagaimana sehingga saya bisa jadi Thomas. Kan ada jalurnya. Nah, ini jalurnya dari mana bang? Jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada Tuhan-Tuhan Enggak, lain. yang Bang. Yesus ini loh. Dari mana katakan jalurnya itu. bang? Yang Nah, Yesus jalurnya itu dari Allah. mana? Enggak, yang Yesus ini kan maksudnya ke Allah kan seperti itu. Bang, tadi kan udah sepakat hukum Taurat itu jangan ada Tuhan-Tuhan lain. Udah ada Tuhan Bapa. Kenapa ada Tuhan Yesus bang? Ya karena Yesus ini dari Allah. Ya. Ada jalurnya Yesus itu Yang dari namanya Allah. dari Gitu. itu kan berarti bukan Allah bang. Ya bukan Iya, Allah Pak. sendiri, tapi bagian Thomas. itu kan firmannya Yesus ini kan firman yang menjadi Saya manusia nggak dari membahas Allah. firman. Sesuai jangan ada ilah-ilah lain, jangan ada Tuhan-Tuhan lain, ya kan? Iya betul. Maksudnya kan sudah jangan ada Tuhan Allah Bapa, lain di- kenapa ada yang Tuhan lain di Yesus? depanku. Sedangkan Yesus, kenapa ini Yesus ini? Bukan Aduh, nggak nyambung terus dari ini Allah. Bunda, Bun. Nggak nyambung ini Bunda. Loh, Kalau bagaimana Pak nggak Thomas. nyambung? Oke. Yesus ini kan dari Allah. Sedangkan di situ tadi jangan ada ilah lain. Berarti kan di luar daripada Allah itu yang dimaksud jangan ada ilah lain. Iya, di luar daripada Elohim, Elohim jangan dituankan. Nah, Yesus ini dari Elohim tapi bukan Elohim. Kenapa kau tuankan? Ya, itu tapi Yesus ini kan bagian dari Elohim. Firmannya Yesus ini tadi Anda mengatakan dari loh. Yesus ini, saya ikutin Anda loh. Yesus ini dari Elohim, tapi kan dia bukan Elohim. Kenapa Anda tuhankan? Tapi kan dia bagian. Dia dan Yesus ini bagian dari Elohim, tapi bukan Elohim. Kenapa Anda tuhankan? Ya, itu kan perspektifnya bahwa karena dia bagian dari Elohim makanya ya. Iya, tapi kan dia bukan Elohim. Kenapa Anda tuhankan? Ya itu saja jawabannya sudah itu karena dia bagian makanya. Itu jawabannya. Kenapa dituhankan? Mana jawabannya? Karena dia bagian dari Elohim. Berarti Ya, Anda menentang, membantah 10 hukum Taurat. Lalu kenapa Anda mengatakan mengikuti ajaran Yesus? Bagaimana menantang Kalau di situ? Bunda- Ya kan Nah, Yesus ini tadi kan Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti ajaran Yesus, makanya Anda masih Kristen. Di mana Yesus mengatakan jangan membunuh, sementara itu dari hukum Taurat. Nah, di hukum Taurat itu, di pertamanya itu dikatakan jangan ada ilah-ilah lain. Tapi Anda menuhankan Yesus, berarti Anda membantah di situ. Berarti Anda bertentangan dengan ajaran Yesus. bertentangan dari Berarti mana? Anda gak harus Kristen, pindah Anda jadi ateis. Loh, Bentar Bang Ale, bentar. Yaudah Bang Ale aja lah dulu, Bang Andreas ini. Ya silakan Bang Ale. Ya Bunda, kita itu percaya kalau Allah kita itu tidak seperti maaf ya, kayak mungkin Bunda punya kepercayaan satu begitu aja. Kalau kita itu percaya Allah itu ada firman-Nya sama Malu-malu Bang Ali. Betul. Lanjut Bang, semangat Bang. ya, jadi Terus itu kepercayaan kita, bukan satu begitu aja kayak satu Allah begitu aja, bukan. Jadi Allah itu dia punya firman, itu yang Yesus Kristus. Kalau Allah itu memang di firman di Alkitab itu tidak ada orang yang bisa lihat. Dia itu cahaya. Jadi makanya dia dari Abang menuhankan firman. ya kita kalau percaya firman kan itu percaya Allah juga. Begitu. Iya, berarti Abang menuhankan firman. Ya kalau ya Ibu, saya sudah bilang firman itu dari Allah. Sekarang itu Iya, firman itu dari Allah, Pak Kalau Ale. di kita, Ibu, Berarti Pak Ale begini, Bu. menuhankan firman. Ya, begini Bu, kita itu firman Allah itu kata-katanya Allah. Begini, akhirnya kisah cintaku. Begini. Ya, Ibu yang tidak mengerti. Nah. Saya mengerti Pak,
Bapak itu percaya firman. Firman ini dari Elohim. Iya. Ya. Berarti Bapak menuhankan firman. Ya, saya menuhankan Ya, dia ya terus udah kata-kata kelis. Allah. Bapak menuhankan firman udah selesai. Gak ada lagi mau dibahas. Yang penting Bapak jujur aja udah. Kalau Bapak udah jujur ya sudah. Bapak menuhankan firman. Oke, clear. Selesai. Iya, sekarang Oke. Oke. pertanyaan itu kesalahannya di mana? Tidak Gak ada. ada salahnya. Yang penting Bapak jujur. Bapak ini bertahan masih Kristen karena Bapak ini menuhankan firman. Udah selesai. Iya, firman itu kan kata-kata Allah. Iya, yang salah Iya, tapi Bapak tuhankan kan. Ya sudah selesai. jangan Bapak ada tuhankan, udah ilah-ilah selesai. lain. Jangan ada ilah-ilah lain. Sudah ada ilah Elohim, kenapa ada ilah firman lagi? Di Iya, sini Pak. salahnya Bang Sekarang Adi. begini. Bapak punya Gimana Bang? pertanyaan, ilah itu seperti apa? Ilah itu bisa setan, bisa jadi ilah. Pohon-pohon ini bisa jadi ilah. Kalau Dari yang mana saya datanya firman Bang? dari sekarang begini, Pak, firman dari Allah itu bukan ilah. Kata-kata Allah kok jadi ilah? Masa Bang, jadi seperti itu. ini abangku, jangan Ya. ada padamu ilah-ilah yang lain, kan gitu kan? Jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain, kan gitu kan? Ya, sekarang Sudah ada Tuhan Elohim, Bukan kenapa ada padaku Tuhan tapi di firman? hadapanku. sekarang begini, Pak, saya mau tanya, Bapak Muslim ya? Iya, kenapa sudah Ya, ada sekarang Tuhan saya tanya Elohim, begini. kenapa ada Tuhan Al-Quran- firman lagi? Sorry Pak, ini saya mau tanya, Al-Quran itu, Bapak tahu Enggak Allah itu membantah dari mana? enggak kira-kira? Kalau Jangan bukan dari lari ke sana Al-Quran. dulu, Pak. Jangan lari Ya, ke sana dulu, ya kan? bukan lari Pak, saya sudah jelaskan seperti itu. Di mana saya coba- penjelasannya? Ya seperti yang tadi saya bilang. Enggak komit itu, Pak. Kata-kata- Bapak membantah hukum Taurat. Bapak Ya, kalau akui dulu. Oh, berarti hukum Taurat yang 10 perintah itu saya bantah Ya. yang nomor satunya gitu, yang nomor pertama. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Rupanya Ya, di sekarang kami Di hadapanku bukan padaku. Jangan Ah, ada iya. di hadapanku. Ilah Makanya lain. saya tanya, ilah itu yang mana ilah? Masa kata-kata apa Tuhan Yesus itu jadi ilah? Tuhan Yesus itu firman. Firmannya tapi Allah kan sendiri. bukan Elohim, Pak. Ya itu firmannya Allah. Ini yang mana Allah, yang mana Elohim nih, Pak? Iya, kalau di Kristen itu anak, jangan kita bilang anak seperti lahir manusia begini. Itu. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Jangan Itu macet, Pak. firman Jangan Tuhan. mohon. Macet nih, Pak. Macet. Coba Bapak dengan baik-baik ya. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Siapa yang berkata ini, Pak? Betul. Memang Enggak, jangan ada ilah-ilah lain. Sekarang saya Yang tanya. berkata ini siapa? Yang berkata ini siapa? Ya itu Allah kita, Yahweh itu. Yahweh. Baik. Kenapa ada Yesus? Yesus ini kan ilah. Yesus itu firmannya Yahweh. Apakah firman Yahweh. Yahweh sama dengan Yahweh? Kenapa? Apakah firmannya Yahweh sama dengan Yahweh? Ya kalau kata-katanya Yahweh ya Enggak itu sama Yahweh enggak? sendiri. Sama enggak? Ya itu dia punya kata-kata ya sama. Dengar lagi baik-baik. Nah. Apakah firman Yahweh sama dengan Yahweh? Jangan diputar, Pak. Ya firmannya Yahweh tetap dia. Begitu Pak. Yahweh juga. Begini Pak. Yahweh juga. Begini Pak. Yesus itu dia Jangan begini. Apakah firman Yahweh itu Yahweh juga? iya, dia punya firman ya dia sendiri. Dia sendiri. Berarti firman ini dia sendiri ya? Ya dia sendiri Pak. Mau siapa? Oh baik. Berarti ketika Makanya, firman di kita, firman begini, Pak, ini sorry, saya menjadi potong. Yesus. Halo. Pak, ini saya potong begini. Makanya kita itu Yesus Kristus itu tidak punya dosa. Banyak, Pak. Oke, Pak. Di Al-Quran saja dia suci kok. Pak, kalau memang Yesus nggak punya dosa, ini saya tanya sama Bapak. Kalau Bapak menjungkir balikkan meja pedagang, Bapak berdosa nggak?
Jungkir balik. Balik. Oh yang itu. Misalkan Bapak datang ke pasar nih, menjungkir balikkan meja pedagang roti misalkan. Itu Sekarang berdosa saya nggak? tanya. Sekarang saya tanya, dia jungkir balik itu alasannya kenapa dia jungkir balik? Enggak masalah dengan alasan. Perbuatan menjungkir balikkan meja itu perbuatan dosa atau enggak? Sekarang Menurut begini Bapak. Pak, saya tanya Bapak jualan Jawab di istana dulu. presiden, Ah. di depan pintu presiden. Apakah presiden cuma lihat saja? Pasti Bapak punya Enggak, jualan ini di balik. presiden yang melakukan. Jadi Pekerjaannya begitu Bapak sudah salah jualan Enggak, di situ itu rumah yang ibadah, bertanya tidak boleh orang berdosa jualan. enggak? Jangan Kok kemana-mana begitu dulu. dosa? Kalau Bapak datang ke pasar menjungkir balik meja pedagang, Bapak berdosa enggak pekerjaan Bapak itu? Ya sekarang saya tanya pedagang itu dia jualan di situ benar apa Jawab dulu, berdosa atau tidak? tidak? Tidak berdosa karena yang Hah? tadi saya bilang dia jualannya sudah salah. Enggak Masa berdosa. jualan di rumah Tuhan? Itulah Pak ya, saya kasih kabar ke Bapak bahwa kalau memang Bapak mengatakan Yesus nggak berdosa, itu salah satunya dosa Ya. Yesus ya. Sekarang sabar saya tanya Bapak juga, kenapa dia Al-Quran Isa Yesus itu dia lahir itu dibilang lahir suci. Kenapa ditulis itu suci? Semua manusia Tidak kembali ditulis kepada suci. fitrahnya itu suci Pak. Itu ajaran Islam beda. Ya sekarang di mana ayat Beda yang dengan Al-Quran? beda dengan orang Kristen ketika lahir mati masuk neraka. Karena belum bilang mengenal begitu, Yesus. dia- Ini bedanya Di Pak. Al-Quran itu ada Karena dia tertulis membawa Pak. dosa waris. Di Al-Quran Kan itu ada gitu. tertulis. Kalau di orang Islam itu tidak ada yang masuk surga. Neraka. Udah Pak, Kalau di Bapak Kristen- apa yang mau Bapak kalau di tanyakan Kristen, belum Pak. nggak nyambung. Ya nggak nyambung Bapak ya. Kalau di Alkitab, Bapak cari kalau bilang orang Kristen masuk apa di satu ayat bilang orang Kristen masuk neraka, kasih tahu saya Pak. Tidak ada. Oke, bentar Pak, bentar ya. Ini saya kasih dosa yang kedua Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Dosa kedua. Mana di situ? Tidak Ayo, ditulis itu Hana. dosa. Bentar dulu, ini saya angkat ayat Pak di Bible Bapak, di kitab Bapak. Yohanes 10:8. Orang yang datang sebelum aku ialah pencuri dan perampok. Itu kata Yesus. Orang yang sangat dekat dengan kedatangan Yesus siapa? Bunda Maria. Yesus mengatakan kepada ibu kandungnya, durhaka dia di situ, mengatakan ke ibu kandungnya, pencuri dan perampok. Itu dosa Yesus yang kedua. Mungkin Bang Andreas bisa tanggapi Bang. Karena Abang Ali tadi membawa ke dosa Yesus. Yesus suci katanya. Coba Bang Andreas tanggapi. Ya, jelaslah namanya Yesus itu ya memang suci adanya ya. Itu sudah suci adanya. Tetapi untuk melakukan yang Bapak pandang tadi yang menjungkir balikkan meja itu ya. Ya. Ya, itu kan bukan perbuatan dosa, sudah disampaikan juga sama Alek tadi, sudah memberikan suatu analogi. Ketika kita melanggar contoh tadi bahwa kita menjual atau di depan istana istilahnya. Kalau presiden menempelin kita, apakah presiden itu atau siapa yang menempelin kita di situ? Apakah dia berdosa? Tidak Bukan kan? itu Bang. Enggak, Bang Andreas. contoh Bang, di ini kan mana- Bang. dianalogikan ke situ. Jadi maksudnya Yesus melakukan itu jungkir balik itu karena orang di situ dilarang, bukan tempatnya. Ya, di mana larangannya? Di mana larangan Yesus jangan berjualan roti di depan bait suci? Di mana larangannya, Bang? Waduh, terlalu gimana kalau begitu ya? Mau ditulis semua. Ya Nah, harus ketemu lah ada kalau perintah, seperti itu. ada larangan. Ini ujub-ujub datang Yesus menjungkirkan Nah. balikkan meja gitu. Sementara Yesus tidak mengeluarkan larangannya. Paham nggak Abang di sini, Bang? Ya paham, tapi maksudnya itu abang itu menuntut secara terlihat ada sesuatu yang dilakukan, berak, kencing atau yang selain anunya, harusnya menurut Bapak itu harus tersirat semua. Mana mungkin ada yang kita lakukan itu. Masa tidak ajaran tertulis. Tuhan kayak gitu, Bang? Kok Tuhan silap-silap gitu, Bang? Loh kok silap-silap? Gimana?
Tidak boleh Makanya lah abang, seperti itu. Tidak boleh lah pemikiran-pemikiran seperti itu. Kalau kita juga mau standar ganda ya, mau bertanya juga seperti itu, tidak bakalan ketemu kita. Tidak akan iya, nyambung. Nah, jadi kita itu ya memahami lah, memahami. iya, iya, kita memahami perbedaan gitu Pak. Cuma Ah. gini ya, cobalah Enggak, kita maksudnya jangan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itulah di mana kalau begini kalau sesuatu yang kita lakukan itu harus bersumber pada ya, dalil. yang Mana membedakan, bisa? Bang, yang membedakan kita dengan apa makhluk yang lain apa Bang? Akal dan pikiran kan? Karena dengan Betul. ada ayat kayak gitu makanya kita bertanya. Iya, nah makanya tapi kalau kalau Bapak bertanya baru dijelaskan. Loh kayaknya menyalahkan bukan menerima, tapi menyalahkan. Kayaknya mau menuntut sesuai dengan keinginan Bapak. Itu loh. Nah, jadi ada sesuatu itu yang tidak tertulis di kitab, tetapi kita melakukan. Ada juga yang tertulis, tapi kita tidak melakukan. Itu Nah, namanya. coba gini dulu bang, izin bang, siapa ini? Bang Andarias ya, Andarias ya. Oke. Halo, Ya, lanjut. Ya, lanjut Bapak. Bang. halo Andarias. Yo, lanjut. Oke, gini bang, analogi dengan kepresidenan tadi, ketika presiden mengobrak-abrik dagangan orang di depan istana, presiden memiliki kapasitas karena dia presiden, ya kan? Dia punya hak dan punya wewenang atas peraturan di negeri ini, ya kan? Ketika Yesus mengobrak-abrik dagangan orang di depan bait Allah, apa kapasitasnya Yesus, Bang? Oke, kapasitasnya Yesus ya. Dia kan Apa kapasitas dia? kapasitasnya kan dia sudah itu kan sama murid-muridnya, ya kan? Dia adalah guru, namanya murid kan berarti guru, ya kan? Jadi dialah yang Enggak gini, Bang, atas kapasitas di bait situ. Allah, apa kapasitas dia Ah. atas bait Allah? Kemudian dia juga kan sudah mengatakan di situ bahwa jangan rumahku dijadikan tempat penjualan, ya kan? Nah, jadi dia kapasitasnya di situ. Jangan engkau jadikan tempat Sejak kapan bait Allah jadi rumah karena- Yesus? Karena rumahku itu adalah rumah doa. Bang, Di situ kapasitasnya itu. sejak kapan? Apa legitimasi dimiliki Yesus terhadap bait Allah? Jadi kapasitasnya kalau mau ditanya, saya sudah katakan kan kapasitasnya di situ. Kenapa dia mengobrak-abrik? Karena dia sudah itu. Dia bilang, rumahku bukan tempat sarang, ya kan? Penjual beli itu, tetapi rumahku adalah rumah doa. Nah itu kapasitasnya kan? Nah, makanya dia obrak-abrik. Gini loh, Bang, abangku, Bang Andarias, ya. Nah, Sejak kapan bait Allah itu adalah rumah Yesus? rumah Sejak doa, kapan? rumah doa. Loh, rumahku Anda katakan tadi gini ya. Yang pertama, ya, ketika Yesus hidup pada saat itu, ya, kepemimpinan atas tanah Syam atau tanah Palestina pada saat itu di bawah kepemimpinan siapa? Bukankah di bawah kepemimpinan dari pemerintah Yunani yang menjajah pada saat itu? Betul? Di bawah kepemimpinan Pontius Pilatus ya. Iya, kan di bawah di Pontius Pilatus yang menghakimi orang yang bersalah atau orang yang tidak bersalah. Nah, atas dasar apa Yesus? Yesus atas dasar apa menyatakan seseorang salah? Dagangan diobrak-abrik. Sama Nah, halnya itu- begini, Bang. itu sudah Sama saya halnya bilang begini. tadi. Itu Saya kan mau ada obrak-abrik dagangan. Gini, Bang. Ada orang dagang di tengah jalan. Saya obrak-abrik dagangan orang. Iya, Itu paham. itu namanya saya menghakimi sendiri. Nah, Main hakim kita sendiri. marah. Kita Saya marah lapor ke karena polisi ada hak. dong. Kita marah di situ karena ada hak, ya kan? Ada. Loh, ada hak iya, kita. gini loh, saya tidak punya hak saya ini, Bang. Saya yang obrak-abrik dagangan orang karena dia jualan di pinggir jalan misalkan. Saya nggak punya hak. Berarti Saya Anda harusnya salah. lapor ke Anda pihak salah. berwenang Anda kan salah. gitu. Saya salah kan? Ya karena Nah, saya tidak karena- punya hak karena kan tidak gitu. punya hak. Sekarang Nah. saya tanya, hak apa yang dimiliki Yesus terhadap bait Allah dan juga hukum pada saat itu hingga dia main hakim sendiri, diobrak-abriknya dagangan orang. Hak apa yang dimiliki Yesus?
Bang Itu saya Farouk. sudah bilang tadi, dia sudah bilang itu kan jangan rumahnya itu jangan dijadikan sarang untuk Sejak kapan beli. rumah itu? Karena rumahnya Sesungguhnya itu rumahku adalah rumah dengar, Bang, doa. dia Rumah berkata doa. sesungguhnya rumahku adalah rumah doa, kata dia. Nah, Rumahku adalah rumah doa. Kapan Yesus membangun bait Allah? Kapan? Sebutkan 1 dinar atau 1 rupiah harta Yesus membangun bait Allah. Kapan? Satu batu bata pernahkah dibeli? Satu batu Ya, atau satu sak semen pernahkah dibeli oleh Yesus ketika bangun bait Allah? Di situ arogannya dia. Makna dari Bang Thomas tadi katakan, di situ dosanya dia. Dia arogan terhadap hukum. Nah, sementara ketika dia ditangkap sama tentara Romawi saja, Pontius Pilatus yang punya hak menghakimi dia. Pontius Pilatus, kalau dia pada saat itu patuh pada peraturan, harusnya dia lapor dulu dong kepada pemerintah Romawi pada saat itu. Diadili dulu dong sama Pontius Pilatus, tapi dia arogan. Diobrak-abriknya dulu dagangan orang. Sementara ajaran kalian katakan ajaran kasih. Kontradiksi dengan sikap dan perbuatan Yesus. Bang Farouk. Ya, Bang Farouk. Kalau abang bilang Tuhan Yesus itu punya dosa, abang tunjukkan ayat mana yang punya. Di Alkitab, di Al-Quran mana? Kalau bilang Tuhan Yesus punya dosa, jangan abang main-main ngomong saja. Loh, Anda kok bertanya lagi punya dosa apa tidak? Jelas dia ngobrak-ngabrik dagangan orang. Cemana? Sekarang begini, ada enggak ayat di situ ditulis? Iya, dia obrak-abrik dagangan orang loh di depan bait Allah loh. Jangan kita bernarasi seikut kita punya mulut. Harus tunjukin Datanya ayat. kan Kalau ada, dia Dinda. Datanya kan Mana ada dia dosanya? ngobrak-ngabrik dagangan orang loh di depan bait Allah. Ya, Adinda sekarang Andaria tunjukkan. saja pun mengakuinya. Mana ada ayat kalau dia punya dosa? Yang dia obrak-abrik itu mana? Seseorang yang mengobrak-abrik dagangan orang, dosa nggak? Salah nggak? Ya sekarang Salah. Salah. Tapi kita seperti itu lah. Yang kedua, Anda mau tahu dosa dia lebih luar biasa lagi apa? Hah? Mau tahu Adinda Ali? Pegangan kalian. Biar saya bongkar di sini. Apa? Adinda Ali mau? Andaria sudah terkapar ke bawah itu. Pokoknya Pak, Kematian dia di kayu salib, Galatia 3:13, itu dalam kondisi terkutuk. Hanya orang-orang tercela yang digantung di kayu salib dengan kondisi terkutuk. Dan di dalam Matius 25:41, orang-orang terkutuk tempatnya itu di dalam api yang kekal bersama dengan iblis. Bunyak. Ya. Sekarang begini Pak, saya tanya, Bapak bilang dia terkutuk, tapi sekarang di Al-Quran dia terkutuk tidak? Ngemis adik, jangan ngemis di Quran adik. Gak ada nama Yesus di Quran. Gak ada. Nah, baru Isa Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam adalah anaknya Maryam. Sementara Isa tidak punya bapak, Beda nama ya, Yusuf. beda Nggak Yesus. punya bapak. Klaim saja. Jangan ngemis kalian ya, jangan ngemis kalian berharap Isa itu sama dengan Yesus, enggak. Isa nggak punya Di bapak. Bible itu tidak ada- Mamanya tidak ada mamanya Muhammad. Isa, Di Bible itu tidak mamanya ada. Isa Maryam nggak pernah kawin sama Yusuf, beda ya, jauh ya. Cuma di Loh, Al-Quran Andarias aja jangan yang cari Galatia. hampir sama. Bang Andarias sekarang tugasnya sebutkan ke kami apa kapasitas Yesus terhadap bait Allah. Apa kapasitas Ya, dia Yesus Tuhan. terhadap hukum di Galilea pada saat itu, apa kapasitasnya? Itu kan saya sudah bilang Sehingga dia tadi, ngobrak-ngabrik dagangan orang. itu kan saya sudah bilang tadi itu kan apa kan karena rumah doa itu jangan dijadikan tempat pasar itu sudah itu. Iya, apa hak dia atas bait Allah? Apa hak dia? Memang itu rumah doa. Sekarang saya tanya, atas tanah bait Allah waktu itu, apa kapasitas dia? Apakah dia pernah bangun bait Allah? Apakah sertifikat tanah bait Allah itu atas nama dia atau atas nama bapaknya? Apa kapasitas dia? Kok arogan kali dia ngobrak-ngabrik dagangan orang? Sementara pada saat itu,
ya tanah itu dibawa ke pemimpinan dan kekuasaan Pontius Pilatus. Ya. Sekarang begini Pak. Mana aja kalian? Ya, saya tanya juga. Itu kan tertulis di Alkitab, Bible, Deobra-Kabrik. Tapi itu ada penjaga tentara di situ, tentara Romawi. Ada gak tangkap dia? Tidak ada yang tangkap dia. Pak, dia kabur Bapak. Aduh, Oh, kabur apa? dia tetap di kabur situ, Pak. Bapak. Tidak ada. Mana ada dia kabur? Baca Yohanes 8 nomor 59, Tidak baca ada dia Bapak. kabur. Loh, Yohanes 8 nomor 59, Dia punya Bapak murid, baca. dia punya murid-murid itu. Itu baca itu Yohanes 8 nomor 59. Sembunyi dia setelah itu Oke. kabur. Tidak ada dia kabur. Dia punya murid-murid semua kawal dia. Tidak ada yang berani tangkap dia kok. Itu pakai data Pak. Lalu Yohanes mereka 8, mengambil 59, batu kabur dia. untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait. Apa itu? Allah. Itu lain itu. Itu dia mengaku. Yohanes 8 nomor 59. Iya, itu tentang apa? Itu dia mengaku kalau dia itu anak Allah. Makanya dia Bang. di pasar. Bukan yang tentang di pasar itu. Apa? Sekarang gini adik Ale, kasih satu ayat dalam Bible setelah dia Wah, obrak-abrik saya tidak ada dagangan Bible. orang, Kalau dia ada masih saya di bait buka. Allah. Kasih ayatnya. Saya kalau mau buka, Kasih saya kalau ayatnya. ada HP dua saya buka Pak. Aduh, jangan cerita susah lah di sini Pak. Ya, saya pun punya HP 3, kasih orang ini. Kok cerita susah kita? Ya, sekarang begini, Bapak mengambil data itu tentang yang dia membalik itu, ya harus baca dari atas sampai bawah. Ini kayak Bapak, tadi. aku jelaskan tadi kepadamu Bapak. Yesus tidak Kayak punya yang hak atas bait tadi, Allah. ambil batu Ya, lempar. sertifikat tanah dari bait Allah itu bukan punya dia ataupun punya keluarganya. Dia Dia bukan itu pemimpin Tuhan. pada saat itu. Dia bukan penguasa pada saat itu. Dia bukan RT pada saat itu. Atas Dia apa dia Tuhan. menegakkan hukum di tanah Dia pada saat itu? Tuhan. Dia Tuhan. Dia Tuhan, cemana? Dia Tuhan, dia Bocah Tuhan. mana, bagaimana? Orang dia ngomong saja mereka dengar kok tentang firman Tuhan. Dia aja baru berkata aku ada sebelum Abraham ada, dilempar batu dia Pak lah kabur. Siapa yang mendengar dia? Nggak ada yang mendengar dia Bapak. Ya tidak ada, tapi banyak yang Dia mendengar. ditolak. Jangan bagi orang Yahudi, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi aja dia ditolak. Cuman Oten saja yang menerima Tuhan yang terkutuk di kayu salib Bapak. Nangis Bapak, nggak tega aku nanti jadinya. Kena deh, kena. Aku pun nanti ikut meneteskan air mata kalau kau menangis. Tidak pengaruh Pak. Andarias itu sampai dikorek-koreknya Google itu, dicari dia legalitas Yesus, ya hak Yesus atas bait Allah, nggak jumpa juga dia catatan artikel. Sampai capek dia nggak dapatnya itu. Itu buktinya dia arogan, dia main hakim sendiri, tak memberikan hukum itu kepada penguasa, nggak boleh. Sementara kalian mengatakan kalian ajaran kasih. Aku bukan apa Bapak. Jangan-jangan salah satu pedagang yang diobrak-abrik itu adalah opungku Bapak yang rugi pada saat itu, opungku. Dagangannya sudah diobrak-abrik karena opungku cemana itu. Kepada siapa aku minta ganti rugi ini, opungku rugi itu diobrak-abrik dagangannya Bapak. Pantas rupanya aku satpam, rupanya harta opungku habis diobrak-abrik dagangannya. Gak ada lagi uang bapakku untuk nyekolahkan aku. Iya. Bapakmu juga jualan tidak pakai otak. Masa jualan? Aduh, udah. Udah emosi dia. Udah emosi dia. Bukan emosi. Udah emosi. Aduh. Emosi. Ya kau bilang bapakmu jualan tidak pakai otak. Masa jualan? Itu bukan pasar bro. Iya saya tahu, bait Allah bukan pasar. Yes, Tapi betul. apa kapasitas Yesus? Ngobrak-ngabrik Dia dagangan Tuhan, orang. kok. Dia Tuhan. Loh, kapan dia bilang aku Tuhan kok berabrik dagangan kalian? Kapan dia ngomong begitu Bapak? Orang tidak ada yang tangkap dia kok.
Buktinya dia ditangkap sama tentara Romawi, Bapak. Bukan ditangkap Ya, lagi, itu Bapak. cerita Belur dia di kayu salib, kemana? Bapak. Kalau cerita ke yang jualan itu cerita, Bos. Sekarang cerita lepas kontak. Si Bang Faru. Ya gimana Anda Rias? Udah lanjut. Aku Cukup ngejim saya lihat dulu. ayatnya. Oh. Matius 21 loh. Berat. Apa katanya situ Matius 21? Nah, yang mengobrak-abrik itu sebenarnya bukan ini yang saya tak mau bahas tadi, tapi itulah yang dibahas lagi di room itu. Kenapa di situ? Jadi gini itu, korelasinya itu waktu itu Yesus lapar. Dimulai dari Matius 21 nomor 18. Dia lapar, makanya dia emosi. Baca Matius 21 18, baca. 12 ya. Lah, judulnya ya Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja, penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Oh, itu. Ini sudah jelas ayatnya di sini kan? Iya. Kenapa? Kita tanyakan Andarias, kapasitas lo Andarias. Kapasitas Yesus menegakkan hukum di tanah bait Allah pada saat itu apa? Apakah dia RT? Dia lurah? Dia Tuhan. Apa dia? Dia pejabat gubernur? Apa dia? Dia bukan siapa-siapa untuk menegakkan Nah, ini kan hukum di rumahnya. tanah Galilea, di tanah Palestina pada saat itu apa? Di rumahnya. Ini kan Itu rumah rumahnya. bait Allah kan, rumah doa. Iya Itu kan rumahnya Allah. kau bilang. Ada Coba kan sebut Allah di satu situ. data Yesus Jadi pernah dia beli batu punya bata untuk bangun itulah. itu. Kapan Yesus bangun batu Nah, batu Yesus bata? ini kan tadi. Rumahnya pula. Kapan pula itu jadi rumah dia yang nggak aja? Bukan fisiknya yang kita lihat, bukan fisiknya, bukan bangunan fisiknya yang kita lihat, tapi ini kan Yesus menyucikan bait Allah, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mengusir semua Apa orang kapasitas yang dia, berjualan. Bapak? Nah, Kapasitas ya kan? dia ngobrak-abrik dagangan orang apa? Contoh, seorang Satpol PP obrak-abrik dagangan orang, kapasitasnya apa? Dia dapat surat perintah dari kepala Satpol PP. Yesus itu kapasitasnya apa, Bapak? Orang Kan? Mencret lagi kan? Mencret lagi. kita iman-iman. Mereka Gimana Pak Andarias? Pak Andarias. ini kan saya Fundamental. sudah bilang itu kan ya masuk jaringan. Yang ditanya kapasitas. Itu loh Pak Andarias. Iya kapasitas. Kapasitas. Ya kapasitasnya kan atau haknya kan. Nah, kenapa dia Ya. merombak di situ atau mengobrak-abrik karena itu dia orang pedagang ini menjual di dalam rumah bait Allah atau rumah doa. Itu kapasitasnya Yesus di situ karena bukan tempat jualan, itu rumah bait Allah atau rumah doa, sehingga Tahu nggak Yesus kapasitas itu mengobrak-abrik. Pak? Tahu nggak kapasitas itu apa? Tahu nggak? Tahu nggak kapasitas? Ya, itu kapasitas apa? atau Tahu nggak? kemampuan kan atau hak bisa juga dikatakan begitu, Apa haknya? ya kan? Karena itu rumah Allah, haknya. rumah Elohim. Iya, rumah Elohim Iya. ini apakah Yesus yang membangun? Bukan begitu, bukan bahwa Yesus itu Loh, membangun bukan sehingga dia begitu. marah, tetapi karena rumah Allah ini dijadikan tempat jualan. Bukan masalahnya bahwa Yesus yang membangun, miliknya baru orang itu. Pak, kalau Jadi dipakai Pak, bedakan dengerin itu. ya Pak ya. Pak Jadi bedakan Andreas, ya. kalau misalnya Pak ada orang jualan di rumah Bapak atau kami bilang lah ada jualan di masjid, nggak seharusnya saya ngamuk-ngamuk Pak. Woi keluar kok, woi, nggak seharusnya begitu. Karena masjid itu bukan saya punya, jadi saya nggak punya hak untuk mengamuk. Apalagi seorang Yesus. Udah Pak, Yesus ini kan kalian katakan Tuhan. Kenapa dia mengamuk-ngamuk? Kenapa nggak bisa ngomong baik-baik? Nah, ini loh Itu loh, makanya Pak. kita beda di sini. Makanya kita beda di sini. Fisiknya Beda apa? dia tidak
Jaringannya. Yesus merusak itu tidak ada haknya berdosa. Bukan haknya, bukan begitu. Yesus ini mengatakan orang di situ karena berhubung ini dari tempat orang itu adalah baik Allah. Jadi orang menjual sih mengobrak-abrik karena ini bukan menjual seperti itu. Paham kan? Jadi jangan Yang kita nggak cuma paham itu melihat dari Bapak, bukan satu kami, segi. Pak. Yang nggak paham itu Anda, bukan kami. Kami Ya, paham. yang Anda sama ngomong. juga kan pemikiran Anda kalian yang nggak juga kami tidak paham. paham. Alasan kalian juga kami tidak paham karena kalian itu melihat secara duniawi saja, fisik. Bukan melihat semua. Pak, ini Gitu, bukan Bu. masalah Masa tidak secara mengerti di sini? duniawi. Kenapa? Masalahnya ini kan Yesus ini Tuhan loh, Pak. Masa iya kami lebih punya hati manusia biasa dibanding Tuhan Anda? Ngerti gak sih? Saya di manusia banyak dosa. Ini kan sudah jelas. Kalau ada orang jualan di masjid, nggak mesti saya obrak-abrik, saya ngomong baik-baik. Duh Bu, kenapa jualan di sini Bu? Pak, kenapa jualan di sini Pak? Gitu loh. Oh, ini kan Yesus Anda katakan Tuhan. Kok Tuhan kelakuannya kayak gitu? Mengobrak-abrik dagangan orang. Seharusnya kan dia sebagai Tuhan dia lebih punya hati lagi dibandingkan manusia. Ngerti nggak sih Pak? Nah, terus Ini oke, masalahnya dia oke, saya Tuhan balikkan loh, ya, Pak. saya balikkan. Oke. Saya balikkan begini. Ya. Berarti kalau Baliklah, Tuhan balik itu kemana? tidak akan ada hukuman yang diberikan kepada kita ya. Karena dia tidak akan pernah marah, tidak akan pernah menegur. Jadi sekalipun kita Ya. berbuat yang dia larang karena dia Tuhan, jadi tidak mungkin dia menghukum kita. Ya seperti itu ya pemikiran kalian kan? Jadi apapun yang kita buat itu pasti dia ya biasa aja lah karena dia kan Tuhan. Tidak sama dengan kita. Kita akan Memang marah, kita akan Pak emosi. Andreas, namanya Tuhan, dengerin Pak Andreas. Begitu, Mbak. Kalau kita punya salah, kita punya dosa, yang namanya Tuhan yang mengampuni karena dia Tuhan. Tuhan itu wajib mengampuni hamba-hambanya yang berdosa. Ini Tuhan loh. Kok Tuhan macam ini? Kan bukankah Tuhan itu maha pengampun? Tuhan itu maha penyayang. Tapi kok bisa-bisanya Tuhan nggak mau Iya, ngampun? Ini orang. Ih. Apa lagi? Oke, jadi begitu ya, begitu berpikir. Ya, berapa meja yang dijungkir balikkan, Bang? Berapa jumlahnya? Saya itu kurang tahu ya. Di Ngerti nggak Muslim sudah Allah ngomong? mengampuni kan tidak? Bagaimana? Di Muslim Allah mengampuni atau tidak? Ya, Orang mengampuni. buat salah. Ada nggak Iya, di Muslim? Allah pengampun. Kenapa? Ya ayatnya mana? Apanya ayatnya mana? Ya Allah mengampuni. Allah mengampuni orang yang Allah maha bersalah. pengampun, maha penyayang. Emang tadi Pak Ale tadi nujuin ayat. Ya kita ini kan tidak pegang ini, makanya kita ibu kan di situ yang pegang apa ada Al-Quran apa bisa tunjukkan lah. Tunjukkan dalam Al-Quran ya. Bapak dikasih tahu Ya. Al-Quran aja, Bible Bapak aja pun abang nggak tahu. Gimana sih? Ya bukan kita tidak tahu, kita kan tidak. Saya bacakan ya. Dengarkan saya baik-baik. Nih, Allah maha pengampun dan maha penyayang. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu Cuma Pak. begitu saja. Ya pengampun dan penyayang. Terus yang berbuat Ya. dosa siapa? Ya manusia lah Pak, masa Tuhan? Nggak ada pertanyaan kau ini. Iya dosa yang diperbuat apa? Cuma pengampun dan penyayang. Pengampun bagaimana? Apa sih ini orang? Ya, contohnya begini. Saya mencuri, Allah mengampuni saya kalau saya mencuri. Ya, kalau kita mau bertobat, Bang. Ya bertobatnya. Taubatan nasuha, Bang. Jangan kita menyesali perbuatan yang sudah kita mencuri itu dan kita jangan pernah mengulanginya lagi. Itu di ajaran Islam, Bang. Allah mengampuninya. Itulah indahnya Islam, Bang. Beda dengan orang abang. Ini
Mati Yang mana? langsung sorga, dosanya diampuni. Utangnya banyak tinggal bang waktu mati. Di mana keadilan Tuhan bang? Abang tahu dari mana? Kan banyak orang-orang Kristen itu waktu Kita mati tuh jangan meninggalkan asal ngomong, Islam. Pak. Contoh Kita kawanku juga- bang ya bang. Kita di Kristen juga Kawanku, begitu, Pak. Kita punya Bang. dosa, kita minta pengampunan, baru kita diampuni, baru kita bisa masuk surga. Tidak Nah ada. berarti penyaliban itu nggak berguna dong. Yang mana yang tidak Kalau Anda penyaliban? bertobat juga berarti penyaliban nggak berguna dong. Kenapa disalibkan Yesus? Jadi begini Bu, kita itu Begini akhirnya kisah cintaku. Jadi begini. kita Nah, berarti Kristen tidak sama seperti penyaliban itu Islam. nggak berguna dong. Kita Kristen tidak sama seperti Islam. Dosa kita sendiri. Yang bilang sama siapa, Berusaha. Pak? Yang bilang sama siapa? Iya, makanya kan saya bilang. Kalau di Tadi kan Islam, Bapak bilang sendiri kalau di Kristen untuk itu masuk surga. dia berdosa terus bertobat diampuni. Kalau di kita Nah, Kristen berarti tidak. penyaliban itu nggak ada guna dong, Pak. Pak, penyaliban itu nggak ada guna dong. Kalau toh juga Bapak harus bertobat. Justru kita salib itu, Tuhan Yesus itu dia punya darah suci. Tadi katanya nggak cair dong. Dia terima kasih Kak. Nggak cair dong, nggak cair. Cair dong, siapa hanya cair? Aku yang cair. Kadian, makasih Kadian. Jangan nangis Kondrong, jangan nangis toh. Jangan nangis Kondrong. Aku benci kali kalau nangis Kondrong. Jangan nangis Kondrong. Asik kau aja pula dari tadi. Jadi Bang Ale, kalau memang arti desa kita harus harus bertobat juga, berarti penyaliban itu tidak ada guna. Gitu. Ya justru kita itu penyaliban itu ada gunanya. Karena kita muda. Nah, untuk apa Anda bertobat kalau begitu? Ya sudah, suka-suka Anda mau membuni, mau berjodoh, mau terserahlah. Ngapain dia lakukan? Bukankah dosa kalian jadi tebus? Ya kita kan Ayo. Kita apa? Kita Ya, lu aja seperti kali. itu, Bu. Wih, cair dong. Gila Kadian. Cair dong. Masya Allah Kadian. Masya Allah Kadian. Thank you. Udah senang kok ya Drong. Udah senang kok kan? Udah senang kok kan Drong? Cair kok kan? Senang lah kau Drong. Loncat-loncat lah kau. Joget-joget lah kau di situ Bagi-bagi tuh air, Drong. Bang. Bagi-bagi, yo. Oh mau juga Pak Andreas? Ya udahlah saudara Imanku kasih Oh, dulu jelas satu dong. kopi, satu gelas kopi. Oh mau juga dia. Oh, Itu jelas kan ada dong. itu, kasih hilas sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jelas dong. Itu kan kalian, itu nggak ada sama kami, itu sama kalian. Kasihlah sesama oke. Itu dari kasih kopi tuh Makasih Mbak Nopri. Sukron. Jadi gini Pale. Artinya apa Pale? Laki-laki rupanya, kira perempuan. Bagi-bagi, Astagfirullahaladzim. Bang Dian ya. Bang Dian, makasih Bang Dian. Tuh dikasih sama Bang Dian tuh. Masya Allah. Bang Dian laki-laki. Oi, mantap. Oke, terima kasih banyak ya. Ya terima kasih Bang Dian. Gitu bilang. Terima kasih Bang Kia. Bilanglah. Aduh, panjang Terima umur. kasih Bang Dian. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Udah nggak usah doain, udah. Nggak usah Pak doain karena doa Anda itu nggak nyampe ke Tuhan. Nyampenya karena Oh, gitu orang. ya. Itu Iya, pun nggak iya. dikabulin. Ya yang enggak Iya. apa-apa. Yang penting kan diucapkan saja toh. Cuma diucapkan. Iya. Yang Jadi gini ya, mengabulkan Pak Ale segala ya. permintaan kita itu kan Allah. Jadi yang penting diucapkan ya masalah kita betul. terkabul dengan tidak ya. Betul. Tunggu dulu. Pak Andreas yang mengabulkan permintaan kita siapa? Allah, Tuhan. Benar. Bukan Yesus kan? Pintar sekali. Bukan Yesus tapi Allah, pinter. Yang mengabulkan segala doa adalah Allah, bukan Yesus. Pinter. Itu dia. Karena
Tuhan yang sesungguhnya adalah Allah. Matius 11 nomor Begini, 25. Pinter loh. sang sumber itu adalah Allah. Allah yang awal dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu. Saya paham. Jadi Saya paham. udah ya Pak Ale ya. Jadi tidak perlu lagi ada pertobatan Pak Ale karena dosa udah ditebus. Kalau Pak Ale mengatakan dosa masih berutuh pertobatan, berarti Pak Ale tidak mempercayai tentang penebusan dosa. Gitu ya Pak Ale ya. Ya Pak Ale, Apa udah. itu? Apa itu? Gak ada lagi oten yang lain. Pasien yang berikutnya. Gak ada lagi pasien. Tinggal Andaria sama Ale ini. Udah kena mental orang ini dua. Oh, saya belum kena mental. Saya bagaimana? Oh, belum kena mental. Kirain udah kena mental. Belum, malah saya kita digip di sini mau. Saya ngobrol santai ya. Ya, siapa dulu ini ya? Oh, belum duduk ya. Oh, gara-gara digip jadi masih ini ya, masih aman jantungnya. Ya, kita ngobrol santai aja. Maksudnya ini kan diskusi. Oke, ngobrol jadi santai. memang berbeda. Oke, aku sapa dulu ini. Lina, selamat sore. Agama apa Lina? Lina. Oke, Weh, selamat ini- sore semuanya. Assalamualaikum, salam kenal. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Kak? Pendengar aja dulu. Di bawah dulu ya Kak ya. Oke. Ini yang 900 orang ini aku baru yang follow aku 580. Berarti masih kurang lagi 580. Berarti kurang 420 lagi. Ayo dong follow 420. Ini 900 ini masa 500 ini sudah 400 hotel. Kalian follow ya biar bisa on cam aku ya. Oke. Bang Andarias, apalagi mau dibahas? Ya disitulah apa yang ini kan, maksudnya kita diskusi santai aja, bukan ini Ya ya. udah diskusi santai. Jadi Diskusi santai saja. Karena tidak ada yang naik kan, tidak ada yang Kristen naik, jadi saya yang di atas lah. Oke. ya, apa yang mau Atau saya kita lanjutkan diskusikan, yang diskusi apa santai? tadi? Yang Ali tadi apa itu? Yang Ale tadi Apa apa penyalipannya? Enggak, pertobatan. Oh, pertobatan. Iya, maksudnya Mbak tadi menanggapi apa dari saya Ale itu? Kan dia bilang itu kalau kita melakukan satu kejahatan kita harus bertobat. Nah, untuk apa pertobatan itu? Bukankah dosa sudah ditebus? Siapa dulu ini? Nonem, selamat sore. Agama apa Nonem? Nonem Nonem. teman saya. Oke, jadi saya jangan itu ya. Saya artinya bisa menyampaikan lah ya. Apa itu? Yang dibilang tadi itu kalau untuk apa kita kalau dosa sudah ditebuskan, kenapa kita untuk apa lagi kita bertobat kan? Begitu kan? Iya. Iya. Nah, itu statementnya salah. Salah kalau kita berpikir begitu. Itu kak untuk apa lagi pertobatan kalau dosa kita sudah ditebus, ya kan? Salah ya, terbalik. Ya terus Apa yang yang benar yang ditebus mana kalau tidak Pak? ada dosa? Ya, yang Terus yang benar benarnya yang mana? ialah baru ditebus. Jadi Udah kalau 600, 400 lagi. ini guys, yang benarnya, follow, guys. maksudnya kalau ada dosa ya pasti baru ditebus. Pak, Bapak untuk apa bertobat? Kalau dosa udah ditebus. Ngerti gak sih Pak? Kan Bapak ini banyak kesalahan. Banyak melakukan ini itu. Untuk apa Bapak bertobat? Kan dosa udah ditebus. Gitu loh Pak. Ayo guys 400 lagi guys. Follow Batak Mualaf. Batak Mualaf di follow 400 lagi. Thank you Lina. Ayo 400 lagi. Ayo dong yang 800 orang. Jaringannya. Memang jaringan Bapak dari tadi gak bagus. Nonem, aduh. Aduh, noise. Bang Paro lagi nge-gym dia.
Biar dia ngetambah. Bang Faro, lu tambah nge-gym, badanmu tambah kekar, tambah banyak lah nanti otot betina menghajarmu, membalik kau. Tengok, tadi berapa otot betina ngapain kau? Gimana Pak Andreas, jaringannya kurang bagus? Ayo buat saudara Iya, kurang bagus. imanku. Kurang bagus jaringan gua. Iya, akun baru, iya, aku kena tombak.